dengan saya, Yonatan dari 19 orang. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu teks prosedur. Nah, teks prosedur yaitu teks yang jenisnya menunjukkan atau melakukan suatu proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah secara sistematis atau teratur. Nah, di teks prosedur ini memiliki ciri-ciri antara lain berisikan langkah-langkah, disusun secara informatif, jelaskan secara terperinci, bersifat objektif, menggunakan syarat atau pilihan, dan yang terakhir adalah kalimat jelas, logis, dan singkat. Jenis-jenis teks prosedur ada 3, yaitu teks prosedur yang menjelaskan proses suatu bekerja atau instruksi secara manual. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Dan yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur yaitu ditandai dengan kalimat imperatif karena mengandung banyak perintah. Teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif berisi pernyataan yang berfungsi memberi informasi. Pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki 2 bagian utama berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur yang pertama yaitu menentukan topik prosedur yang akan disusun. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Dan yang terakhir adalah menyusun teks prosedur secara utuh. Struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur yaitu yang pertama bagian tujuan. Bagian tujuan teks prosedur dapat berupa judul atau berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Yang kedua, bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat atau material yang diperlukan dalam langkah-langkah yang akan dilakukan. Akan tetapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini, tidak menggunakan material. Contohnya yaitu cara memasak, cara membuat suatu benda. Yang ketiga adalah bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur biasanya ada penanda wacana, ada kata ganti atau yang ketiga konjungsi, yang keempat kalimat imperatif, deklaratif, dan integratif. Penyusunan teks prosedur. Menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Menyajikan kembali dan merevisi teks prosedur yang telah disusun. Langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Pertama, inventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Menentukan tema kegiatan. Ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, membuat sistematika kerangka dengan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Langkah merevisi teks prosedur yang telah disusun. Yang pertama adalah membaca kalimat demi kalimat. Yang kedua, memperbaiki kesalahan yang telah terjadi pada penulisan teks. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf yang buntut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita pelajari juga. Mohon maaf atas kekurangan yang saya lakukan. Semoga materi dapat berguna untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.